Kali ini kita akan membahas tentang etika akademik. Pembahasan kita adalah hak dan kewajiban mahasiswa, perilaku etis dan tidak etis, etika pergaulan, etika berpakaian, etika berkomunikasi dengan dosen dan teman sebaya, etika dalam berorganisasi, dan etika di dalam lingkungan kampus. Mengenal etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dapat disimpulkan, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang pertimbangan moral antara benar atau salah dalam kehidupan manusia. Etika memberikan pertimbangan-pertimbangan moral dalam menghadapi dilema dalam kehidupan setiap harinya. Etika menurut Dr. Andes Sidi Gajabla adalah teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Saat ini masih banyak mahasiswa yang tidak menggunakan etika dengan baik. Manfaat etika. Penghubung antar nilai budaya dan nilai agama. Dengan adanya etika, maka dua hal ini akan menjadi suatu kesatuan kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat. Menjadikan individu memiliki sikap kritis dalam menghadapi sebuah kondisi dan situasi, mampu membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Sebagai pedoman dalam bertindak atau ketika menghadapi suatu hal, pemahamannya mengenai etika akan meneguhkan pendirian dan prinsip-prinsip hidupnya. Tadi sudah dijelaskan tentang etika, sekarang kita akan membahas materi pertama yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Hak dan kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang layak diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib. Hak mahasiswa menurut pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999 menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil pembelajaran. Yang terakhir yaitu memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban mahasiswa menurut pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999 yaitu mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika. Menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan. Bertingkah laku, berdisiplin, bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu. Dan memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perilaku etis dan tidak etis.
Perilaku etis dalam diri masing-masing individu berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap orang akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis adalah pengalaman pribadi, organisasi, lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Perilaku etis menurut Griffin and Ebert 2006 adalah perilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubung dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Tikolah DKK, perilaku etis adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menurut Elin Rahmat 2006, terdapat beberapa indikator yang menjadi ciri-ciri seseorang sudah menjalankan perilaku etis. Yang pertama, memahami dan mengenali perilaku sesuai dengan kode etik, yaitu mengikuti kode etik, profesi, jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkungan atau otoritas, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etika. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan, berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti teman dekat, dan jujur dalam berhubungan dengan orang lain. Bertindak berdasarkan nilai dan norma meskipun sulit untuk melakukan itu, yaitu secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan, berterus terang dalam segala hal, dan bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada risiko atau biaya yang cukup besar. Menurut Griffin 2003, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis pada seseorang, antara lain keakuran. Keakuran menyebabkan sejumlah orang menjadi lembut, kooperatif, mau memaafkan, mau memahami, dan bersikap baik dalam berurusan. Yang kedua, kesungguhan. Berfokus pada tujuan-tujuan yang relatif lebih sedikit pada suatu waktu, lebih terorganisir, sistematis, hati-hati, kooperatif, bertanggung jawab, dan mempunyai disiplin diri dari saat bekerja meraih tujuan-tujuan ini. Yang ketiga, emosionalitas negatif. Merupakan individu dengan emosionalitas negatif yang rentan, santai, dan percaya diri. Yang keempat, ekstroversi. Individu yang ekstrovert lebih mudah bergaul, suka berbicara, dan terbuka terhadap hubungan baru. Sedangkan individu introvert sulit bergaul, jarang berbicara, serta kurang terbuka terhadap hubungan baru. Dan yang kelima adalah keterbukaan. Individu memiliki tingkat keterbukaan tinggi, mau menerima ide dan mau mengubah ide, keyakinan dan sikap mereka sendiri setelah menerima informasi baru. Contoh perilaku etis yang pertama, berpakaian rapih dan sopan, bertutur kata baik kepada dosen, teman sebaya, dan di lingkungan kampus sekitarnya, dan saling menghormati satu sama lain. Tadi sudah dijelaskan tentang perilaku etis, sekarang kita akan membahas tentang perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis seseorang yang bertindak tidak etis disebabkan oleh standar etika seseorang yang berbeda dengan standar etika yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Perilaku tidak etis menurut Damayanti 2016 adalah perilaku seseorang yang bertindak tidak sesuai aturan, hukum, maupun moral. Menurut Segoro 2013, kecurangan akademik adalah salah satu perilaku yang tidak etis yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu diantaranya yang pertama, menyontek saat ujian. Dampak dari menyontek sudah semakin kasat mata, karena sampai saat ini masih banyak murid, mahasiswa, dan bahkan para pengajar di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia yang belum tahu bahwa ada beberapa perilaku saat mengajar atau membuat tugas yang masuk dalam kategori menyontek. Yang kedua, menyalin atau mengcopy paste.
jawaban teman saat ini masih banyak mahasiswa yang hanya menyalin jawaban pekerjaan tanpa membacanya terlebih dahulu. Yang ketiga, plagiarisme. Plagiarisme terjadi karena adanya peluang yang diberikan oleh teknologi copy paste informasi yang tersedia tanpa menyertakan sumbernya. Dan yang keempat adalah titip tanda tangan. Tindakan yang tercela kerap kali dilakukan oleh sekelompok mahasiswa untuk tidak hadir dalam suatu pertemuan. Kita sudah membahas tentang perilaku etis dan tidak etis. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu etika pergaulan. Etika pergaulan harus disadari dan dipahami betul oleh masyarakat. Apabila tidak, hal tersebut akan melanggar norma yang berlaku di kehidupan masyarakat tersebut. Etika pergaulan menurut Nanda Eka Saputri DKK, segala hal yang mencerminkan moral dan harus dipahami semua orang dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat. Menurut Marlinda 2013, faktor yang mempengaruhi pergaulan adalah kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, dan penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Tata krama pergaulan merupakan aturan kehidupan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Tata krama pergaulan berkaitan erat dengan etiket dan etika. Etika pergaulan di lingkungan kampus menghormati ide, pikiran, dan pendapat mahasiswa lain. Mahasiswa pasti memiliki pikiran yang berbeda. Hal ini membuat semua orang tidak bisa satu pikiran dan memiliki pendapat yang sama. Menganggap rekan mahasiswa sebagai mitra belajar, bukan saingan. Sebagai seorang mahasiswa, tentu kita harus memiliki kesadaran bahwa mencari bekal untuk menjadi kaum intelektual, tidak hanya mengajar ilmu dan kepandaian, tetapi juga melalui interaksi sosial. Maka dari itu, kita harus menganggap mahasiswa sebagai mitra belajar agar kedepannya memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran di kampus. Saling membantu satu sama lain. Saling membantu antar sesama mahasiswa dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, saling membantu juga dapat menciptakan persatuan. Saling menyapa antar teman. Menyapa saat bertemu dengan teman sesama mahasiswa penting dilakukan agar tidak dianggap sombong dan menunjukkan bahwa kita memahami tata krama. Tadi kita sudah membahas tentang etika pergaulan di dalam kampus. Sekarang kita membahas tentang etika pergaulan di luar kampus. Etika pergaulan di luar kampus meliputi menjaga nama baik kampus, menjadi contoh baik di lingkungan di mana mahasiswa berada, berperilaku bertutur kata yang sopan dan mencerminkan sebagai seorang mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kampus maupun di luar kampus, dan berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Tujuan etika pergaulan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya, dan mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Materi selanjutnya yaitu etika berpakaian atau berbusana. Apa itu etika berpakaian atau berbusana? Etika berpakaian atau berbusana adalah suatu ilmu yang memikirkan bagaimana seseorang dapat mengambil sikap dan berbusana tentang model, warna,
corak mana yang terlihat baik sesuai dengan kesempatan, kondisi, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Sumarlin DKK dalam Hawa 2013, etika berbusana dapat diartikan sebagai suatu bidang pengetahuan yang membicarakan bagaimana berbusana yang tepat, sesuai dengan bentuk tubuh, berbusana yang indah, dan serasi yang menerapkan nilai-nilai estetika, berarti harus dapat memilih model, warna, corak, dan tekstur yang sesuai dengan pakaian. Selanjutnya yaitu etika berpakaian atau berbusana di kampus. Seorang mahasiswa tentu harus menaati arti peraturan bagaimana sih etika berbusana di kampus itu. Nah, untuk itu ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Bagi yang wanita, menggunakan kemeja, jika berjilbab menggunakan kemeja berkerah, menggunakan celana atau rok panjang, dan bersepatu. Untuk yang laki-laki, menggunakan kemeja berkerah, menggunakan celana panjang, memakai kaos kaki, dan bersepatu. Etika berpakaian atau berbusana dosen dan guru. Berseragam atau kemeja resmi, bersepatu ujungnya tertutup, dan menggunakan riasan sederhana. Menurut Rini dan Intan 2015, hal-hal yang perlu diperhatikan atau diketahui dalam etika berbusana ialah: pertama, usia. Sangat penting untuk menentukan desain pakaian, motif bahan, jenis dan warna yang akan dipakai. Yang kedua, warna kulit. Untuk menentukan warna yang dipakai. Contohnya, orang yang kulit putih jangan memakai warna yang pucat. Warna kulit harus bersih dan licin, tidak lesu dan tampak selalu terawat dan bertekstur. Yang ketiga, memperhatikan cuaca. Warna yang akan dipakai dengan perlengkapan busana sesuai dengan cuaca, misalnya musim panas, bahan yang tipis dari katun atau linen, dan warna yang cerah untuk penampilan yang ceria dengan aksesoris berwarna-warni. Yang keempat yaitu bentuk tubuh. Potongan tubuh yang disesuaikan dengan desain, motif, jenis bahan, dan warna yang akan dipakai. Yang kelima, memperhatikan kesempatan. Resmi, dinas, kesempatan tidak resmi, rekreasi, dan berpergian. Yang keenam, kelengkapan busana. Fungsinya sebagai kelengkapan busana dari segi estetika. Contohnya, tas, sepatu, dan sendal. Yang ketujuh, jenis bahan. Perlu mengenai jenis pakaian supaya dapat menentukan model busana. Kedelapan, tata rias. Disesuaikan dengan warna kulit, cuaca, dan kesempatan. 9. Tata rambut. Disesuaikan dengan busana dan perlengkapan busana sehingga gabungan tersebut terlihat harmonis. Ini memaparkan kepribadian anggun dan menarik. 10. Selop, sepatu dan tas. 11. Perhiasan. Selanjutnya kita membahas tentang etika berkomunikasi dengan dosen. Etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku dalam interaksi, tata cara pergaulan bermasyarakat yang menegur manusia untuk saling menghormati, sopan santun, tata krama, berinteraksi dengan sesama makhluk lainnya. Kategori komunikasi dengan dosen dibagi menjadi dua, lisan dan tulisan, melalui tatap muka langsung dan telepon, tulisan melalui email dan jejaring sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan lisan. Perhatikan waktu, pada hari, dan jam kerja. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lainnya. Gunakan kata ganti saya. Jangan menggunakan kata ganti aku, bro, gue, sis, dan sebagainya. Selalu perkenalkan diri.
Anda dan status Anda. Contohnya, saya Putri Novita, mahasiswa bimbingan akademik Ibu pada program studi S1 Manajemen. Jelaskan keperluan. Saya memerlukan bimbingan Ibu terkait pemilihan mata kuliah pilihan di semester ini. Sampaikan salam dan terima kasih. Selalu bersikap sopan ketika keperluan Anda telah terpenuhi. Etika berkomunikasi dengan dosen melalui pesan singkat. Waktu pada hari dan jam kerja, tidak pada waktu makan dan waktu beribadah. Awali dengan sapaan atau salam, seperti "Selamat pagi Bapak", "Assalamualaikum Bapak". Memperkenalkan diri, status, dan tujuan Anda meliputi nama dan program studi. Bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang umum dan mudah dimengerti, baik dan sopan. Gunakan tanda baca yang baik dan formal. Lalu mengucapkan terima kasih, bersikap sopan, terlebih apabila setelah keperluan Anda terpenuhi. Contoh berkomunikasi dengan dosen melalui pesan singkat. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Sebelumnya mengganggu waktunya Bu, saya Putri Novita, mahasiswa S1 Prodi Manajemen, kelas MC Angkatan 2021. Saya ingin berkomunikasi tentang pengerjaan tugas akhir semester. Apakah Ibu ada waktu di minggu ini? Terima kasih. Berkomunikasi dengan dosen melalui Gmail. Tuliskan subjek dan konten, format memuat sapaan, perkenalkan diri, menyampaikan keperluan, penutup dan signatur. Jangan pernah mengirimkan attachment email tanpa disertai subjek dan konten. Dan jangan memerintah dosen. Etika bertemu dosen. Masuk ruang dosen dengan izin dan jangan memaksa bertemu saat dosen sedang istirahat atau berdiskusi dengan orang lain. Dan memakai pakaian rapih dan sopan. Tadi sudah dijelaskan tentang etika berkomunikasi dengan dosen. Sekarang kita membahas tentang etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berbicara dengan baik. Kamu hanya melaporkan kata-kata yang jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis. Yang kedua, diam, simak, dan mendengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut juga membantu menghambat rencana informasi dan biasanya temanmu merasa tidak dihargai. Sesuaikan konteks. Berbicara dengan teman dan tidak menyambung rasanya tentu tidak menyenangkan. Usahakan tetap konsisten dalam konteks yang dibahas. Yang keempat, gestur tubuh. Tataplah mata lawan berbicara sebagai tanda kalau kita tertarik berkomunikasi dengan mereka dan tunjukkan senyuman. Yang kelima, menyisipkan humor. Gurauan sederhana bisa membuat suasana menjadi cair dan membuat perbincangan lebih menyenangkan. Jangan terlalu self-centered. Jangan sering menggunakan kata "kalau aku" atau terminologi yang sejenis. Agar komunikasi lancar, harus ada feedback tanggapan terhadap masing-masing cerita. Mengendalikan emosi. Jika terjadi perbedaan pendapat, jangan langsung marah. Hargai pendapat masing-masing teman dan bersama-sama mencari jalan tengah. Berbesar hati. Tidak semua perspektif temanmu sama dengan apa yang kamu pikirkan. Tetap rileks, santai dan sabar dalam berpendapat. Dengarkan apa yang temanmu ceritakan dan tanggapi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu etika berorganisasi. Menurut Dalimunde 2005, etika organisasi adalah suatu perilaku manusia dalam organisasi yang lebih kepada penentuan mengenai benar dan salah. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku baik. Prinsip etika berorganisasi. Yang pertama, prinsip persamaan. Etika yang dilandasi oleh prinsip ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif yang membeda-bedakan dalam berbagai aspek interaksi manusia. Yang kedua, prinsip kebaikan. Nah, prinsip ini mendasari perilaku individu untuk berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini berkenan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, mendasari seseorang untuk bertindak adil dan profesional terhadap semua orang serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang terakhir yaitu prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai penguasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihan diri sendiri dan prinsip kehidupan manusia. Etika berorganisasi di kampus. Organisasi atau lembaga kemanusiaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman kegiatan kemahasiswaan di kampus. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam kampus maupun di luar kampus, dan menempati kesekretariatan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Materi yang terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Etika di lingkungan kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Etika di lingkungan kampus meliputi dua hal yang penting yaitu ketertiban dan tata krama. Etika kampus mempunyai makna positif apabila seluruh mahasiswa menanggapi dengan positif pula. Segala ketentuan kampus bukanlah menjadi batasan-batasan dalam sikapnya, tetapi menjadi petunjuk yang mampu merubah kehidupan yang menjadi insan yang lebih baik. Menurut Firmansyah 2010, tujuan khusus dari etika kampus adalah untuk menciptakan suasana kampus yang dinamis agar terbentuk sikap mental dan disiplin mahasiswa, terbina sikap ilmiah, mempunyai keahlian yang mengarah pada profesional dan berwawasan kemasyarakatan. Etika yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa di lingkungan kampus adalah berpakaian rapih dan sopan. Pada dasarnya, pola pikir seseorang dapat dilihat dari cara berpakaiannya. Maka, mahasiswa harus bisa berpakaian dengan rapih dan sopan sebagai simbol seorang terpelajar. Bertutur kata baik. Sebagai seorang terpelajar, mahasiswa harus bertutur kata baik untuk mencerminkan intelektualnya. Paling tidak, apa yang dikatakan bukan suatu hal yang tidak bisa dibuktikan. Hal yang harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam, harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan oleh seorang merupakan cerminan dari diri sendiri. Menaati peraturan. Semua mahasiswa wajib menaati peraturan-peraturan sebagai tanda penghormatan diri kita terhadap lingkungan kampus. Jika melanggar tata tertib yang sudah diterapkan, mencoreng nama mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Bukan berarti mahasiswa tidak kritis pada suatu aturan. Mahasiswa harus memiliki sikap kritis terhadap suatu jika ada peraturan yang melanggar norma. Sebagai mahasiswa harus mempertanyakan, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di kampus. Semua warga kampus wajib menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada. Dilarang melakukan sabotase maupun perusakan sarana dan prasarana milik kampus. Belajar dengan baik dan tekun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Setiap siswa wajib lulus
dalam tempo waktu tertentu. Sarana dan prasarana yang baik akan membuat mahasiswa lebih nyaman berada di kampus. Mengikuti kelas pembelajaran. Mahasiswa harus hadir pada kelas yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan serta mengisi daftar hadir yang ada, termasuk mengikuti ujian dengan baik dan penuh tanggung jawab, tidak melakukan tindakan kecurangan. Memiliki toleransi yang tinggi. Berada di lingkungan kampus akan membuat mahasiswa sering bertemu dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, mahasiswa harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang terakhir yaitu memarkirkan kendaraan dengan baik. Di dalam kampus terdapat juga aturan yang mengenai tempat penyimpanan kendaraan. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami etika dalam memarkirkan kendaraan, harus tetap rapi dan tertib. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi dengan dosen. Seperti menyapa dosen ketika bertemu. Ketika bertemu dengan dosen, hal utama dilakukan adalah menyapa. Dari hal tersebut, bisa terlihat sebagai mahasiswa yang ramah. Selain menyapa, bisa dengan senyuman. Sebagai mahasiswa harus menunjukkan karakter positif. Jadi, saat menyapa dosen saat bertemu merupakan etika yang harus diterapkan oleh mahasiswa. Menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Saat berkomunikasi dengan dosen, kita sebagai mahasiswa menggunakan kata atau bahasa yang sopan. Karena sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan kata-kata yang sesuai dengan semestinya, tidak boleh asal-asalan. Saat mahasiswa ingin berkomunikasi dengan dosen, harus mengetahui mana kata yang sopan untuk digunakan. Yang terakhir yaitu bersikap hormat kepada setiap dosen. Mahasiswa harus bisa menerapkan etika dengan baik. Contohnya, berkomunikasi dan menghormati dosen sebagai mendidik seorang mahasiswa. Mahasiswa harus berbuat baik kepada dosen dengan menghormati baik melalui ucapan maupun perilaku. Berikut referensi materi yang saya gunakan. Demikian video pembelajaran etika akademik. Saya Putri Novita, NIM 2962, kelas MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.